Piala Euro 2020 sudah memasuki putaran perempat final. Sejumlah tim besar favorit maupun tim penantang akan berlaga memperebutkan tiket ke babak semifinal. Cetak Gol akan menganalisa 4 laga perempat final dan siapa saja yang akan lebih unggul. Simak ulasannya berikut ini. Swiss versus Spanyol. Laga perempat final diawali dengan laga Swiss melawan Spanyol. Keduanya akan melangsungkan pertandingan pada Jumat malam nanti di Stadion Krestovsky Saint Petersburg. Sebelumnya, Swiss bisa melaju ke partai perempat final dengan sedikit keberuntungan. Mereka hampir tersingkir dari babak grup setelah menuai hasil seri dan kalah di 2 laga pertamanya. Beruntung, timnas Swiss berhasil mengalahkan Turki di laga ketiga dengan skor 3-1. Saat itu, Haris Seferovic berhasil mencetak gol pembuka, sementara Xherdan Shaqiri menambah 2 gol sekaligus. Berikutnya, pada laga 16 besar melawan Prancis, Swiss juga mendapatkan keberuntungan. Saat itu, kedua tim melangsungkan adu penalti dan Kylian Mbappe gagal mencetak 1 gol penalti penentu. Xherdan Shaqiri dan kawan-kawan menyudahi laga dengan skor penalti 5-4. Dengan begitu, Swiss lolos ke babak perempat final dan mengandaskan tim juara Piala Dunia 2018. Sementara itu, Spanyol sempat tampil meragukan di 2 laga perdananya. Saat itu, mereka ditahan imbang oleh tim dengan level yang lebih rendah, yakni Swedia dan Polandia. Spanyol juga sempat dinilai pincang karena tampil tanpa sang veteran legendaris Sergio Ramos. Kapten Real Madrid ini mengalami rangkaian cedera dan dinilai belum siap untuk tampil. Akan tetapi, skuad La Furia Roja berhasil membuktikan kehebatannya. Mereka melibas Slovakia dengan skor 5-0 dan Kroasia dengan skor 5-3. Pada laga melawan Kroasia, Spanyol justru tertinggal lebih dulu lewat gol bunuh diri dari Pedri. Hebatnya, skuad La Furia Roja berhasil membalikan perahu dan keluar sebagai pemenangnya. Dilansir dari Huskor, Swiss mencatatkan rata-rata rating pemain sebesar 6,67. Sementara Spanyol mencatatkan rata-rata rating 7,06. Secara rating dan permainan, Spanyol lebih diunggulkan untuk menang. Belgia versus Italia. Berikutnya ada laga yang mempertandingkan Belgia melawan timnas Italia. Ini tentunya menjadi pertandingan yang panas di babak ini. Kedua tim raksasa Eropa ini akan melangsungkan laga pada Sabtu dini hari nanti di Football Arena di Munchen. Belgia yang tergabung dalam grup B tampil percaya diri melawan Rusia, Denmark, dan Finlandia. Apalagi Belgia berstatus sebagai tim peringkat 1 FIFA dalam 2 tahun terakhir. Selain peringkat 1 dunia, Belgia juga datang dengan skuad generasi emasnya. Nama-nama seperti Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, dan Romelu Lukaku berhasil membuat Belgia nggak terkalahkan. Belgia lolos ke babak perempat final dengan hasil yang menjanjikan. Mereka melaju tanpa hambatan dengan melibas seluruh lawan-lawannya. Belgia bahkan menyingkirkan Portugal di laga 16 besar. Sama gacornya dengan Belgia, Italia juga melaju ke perempat final dengan torehan yang sempurna. Mereka memenangkan keseluruhan laga dan bahkan menekuk Turki serta Swiss dengan skor yang besar. Di bawah asuhan pelatih veteran Roberto Mancini, skuad Griazzurri tampil lebih modern dan menyerang. Skema baru tersebut juga didukung oleh pemain-pemain muda yang berkualitas. Hasilnya, Italia berhasil tampil lebih produktif dibandingkan era-era yang sebelumnya. Pemain-pemain seperti Ciro Immobile, Manuel Locatelli, sampai Matteo Pessina bahkan sudah mencetak 2 gol. Selain itu, Italia juga membawa misi besar dengan memenangkan trofi juara. Apalagi mereka mengalami penurunan besar dalam beberapa tahun yang terakhir. Berdasarkan data dari Huskor, Belgia menghasilkan rata-rata rating pemain sebesar 7,29. Sedangkan Italia menghasilkan rata-rata rating 7,12. Keduanya memang punya rating yang tinggi, tapi Belgia sedikit lebih unggul dalam hal ini. Namun tentu saja sepak bola adalah pertandingan yang tidak terduga. Ini hanya statistik di atas kertas dan belum tentu benar sepenuhnya. Republik Ceko versus Denmark. Selanjutnya ada laga perempat final yang mempertemukan Republik Ceko versus Denmark. Keduanya akan bertanding pada Sabtu malam nanti di Stadion Olimpik Baku. Ceko lolos ke babak perempat final dengan hasil yang cukup apik.
Tergabung dalam grup D, mereka berhasil mengalahkan Skotlandia, imbang lawan Kroasia, dan kalah melawan Inggris. Ceko yang bukan tim favorit berhasil tampil secara mengejutkan. Selain menahan imbang Kroasia yang berstatus sebagai finalis Piala Dunia 2018, Ceko mengalahkan tim seperti Belanda di partai 16 besarnya. Hebatnya, Ceko menyudahi perlawanan skuad Oranje dengan 2 gol tanpa balas. Padahal tim seperti Belanda jelas lebih difavoritkan untuk menang. Selain itu, Patrick Schick yang berposisi sebagai striker menjelma sebagai bomber yang paling mencuri perhatian. Schick juga tergabung dalam jajaran top skor dengan koleksi 4 gol. Sama halnya dengan Ceko, Denmark datang sebagai tim yang gak diunggulkan. Sempat mengalami insiden kolapsnya Christian Eriksen, Denmark bahkan harus dikalahkan oleh tim seperti Finlandia. Denmark yang sempat terpuruk di 2 laga perdananya berhasil bangkit dan meraih hasil luar biasa di 2 laga berikutnya. Mereka bahkan melibas Rusia dan Wales dengan masing-masing 4 gol. Nama-nama besar seperti Kasper Dolberg, Yusuf Poulsen, sampai Joachim Mahli bahkan sudah mencetak 2 gol. Dengan momentum apik ini, Denmark tentu tampil penuh optimisme. Dilansir dari situs WhoScored, Ceko mencatatkan rata-rata rating pemain sebesar 6,7. Sementara Denmark meraih rating rata-rata 7,4. Secara rating, Denmark lebih diunggulkan di laga nanti. Namun seperti yang kita tahu, Republik Ceko adalah tim yang penuh dengan kejutan. Ukraina versus Inggris. Di babak perempat final terakhir ada pertandingan antara Ukraina versus Inggris. Keduanya akan berlaga pada hari Minggu dini hari nanti di Stadion Olimpico Roma. Serupa dengan Swiss, perjalanan Ukraina di Piala Euro 2020 ini menuai hasil yang pasang surut. Di babak grup C, Ukraina cuma memenangkan laga melawan Makedonia Utara. Sementara di laga 16 besarnya, Ukraina beruntung mengalahkan Swedia dengan skor tipis 2-1. 1 gol penentu kemenangan laga tersebut juga dicetak beberapa detik sebelum laga berakhir. Berbanding terbalik, Inggris berhasil tampil menjanjikan di sepanjang kompetisi. Skuad The Three Lions mencatatkan 3 kemenangan dan 1 kali seri. Menariknya, Inggris menjadi juara grup D dengan cuma mencetak 2 gol saja. Sedangkan di laga 16 besarnya, Inggris menyudahi mimpi Jerman dengan unggul 2 gol tanpa balas. Hebatnya, hasil laga ini meneruskan rekor Inggris yang belum sekalipun kebobolan. Walaupun Harry Kane belum mencetak banyak gol, masih ada Raheem Sterling yang bisa diandalkan. Penyerang Manchester City ini tampil cukup apik di ujung tombak The Three Lions. Sterling bahkan tergabung dalam deretan top skor dengan mengumpulkan 3 gol. Berdasarkan data dari WhoScored, Ukraina cuma mencatatkan rata-rata rating sebesar 6,64. Sementara Inggris lebih baik dengan rata-rata 6,88. Dengan hasil tersebut, Inggris tentu lebih diunggulkan. Itulah pertandingan-pertandingan perempat final dan prediksi siapa nantinya yang akan lebih unggul. Walaupun begitu, ada banyak faktor lain yang bisa membuat hasil pertandingan jauh berbeda. Terutama tentu saja faktor strategi dan keberuntungan yang bisa begitu mengejutkan. Faktor ini juga membuat tim-tim besar seperti Prancis, Jerman, Portugal, sampai Belanda harus angkat koper lebih cepat. Bagaimana prediksimu? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.